La ilaha illa ana, Nabi Musa. Itu diceritakan di Quran surat Toha. Lengkap itu cerita Nabi Musa. Dan satu-satunya Nabi Musa yang bisa mencapai la ilaha illa ana, tepat saat beliau bisa melepaskan kedua terompahnya. Maka di Quran dikatakan, lepaskan kedua terompahmu. Dan kini kamu sedang memasuki Al-Muqaddasitua. Di situ Musa memasuki rumah suci yang sesungguhnya. Dan saat beliau bisa melepaskan kedua terompah. Apa terompah? Dualitas. Benar salah, baik buruk. Benci sama ini, senang ke sini. Coba berdiri di antara kebencian dan cinta itu. Jadilah seorang penyayang. Di antara kematian dan kelahiran, jadilah keabadian. Nih lihat napas saya. Kalau tarik napas, berarti hidup. Buang napas, berarti mati. Jeda di antara tarik dan buang napas, disitulah keabadian. Makanya kalau meditasi sudah bisa merasakan jeda di antara napas masuk dan napas keluar, kamu sudah memasuki keabadian. Tidak akan terjebak oleh kelahiran dan kematian. Itu yang disebut dengan keabadian. Itu rahasianya sederhana kok di sini. Pertanyaan berikutnya, ini banyak pertanyaan hari ini. Mungkinkah kita tahu tentang surga dan neraka? Nah, mungkinkah kita tahu tentang surga dan neraka? Jawabannya apa? Mungkin, caranya akan tahu. Tidak mungkin, ya caranya tidak akan tahu. Gitu aja. Ternyata Quran menjelaskan. Ternyata surga dan neraka itu adalah tempat di mana kamu masih bernafas. Ternyata surga dan neraka itu tempat di mana kamu masih bisa melihat bumi dan langit berdiri. Oh, surga dan neraka itu ternyata bukan masalah geografis, tapi masalah psikologis. Tergantung kesadaranmu. Bisa jadi surga, bisa jadi neraka, tergantung ketika kesadaranmu sendiri. Coba, kalau memahami Quran surat Hud, keren. Saya tidak akan kupas terlalu dalam ini, ya. Nonton aja di YouTube sudah ada. Ada satu judul di YouTube, surga dan neraka geografis atau psikologis. Saya bahas secara mendalam di situ. Ada pertanyaan berikutnya. Coba, mungkinkah kita menjadi Ashabul Kahfi? Mungkin? Kalau mungkin, akan ketemu caranya. Wah, nggak mungkin, kan Ashabul Kahfi itu dulu. Nah, sudah pada mati di dalam gua. Kalau begitu surat Al-Kahfi coret aja dong. Hanya berlaku dulu. Katanya Quran berlaku sepanjang zaman. Itu kadang-kadang kalau ngomong tuh nggak saintifik. Makanya Nabi Yunus ketika ditelan ikan mengalami mati sakjroning urip, masuk kembali seperti saat beliau menyatu di rahim ibunya. Bukan ditelan ikan seperti itu, seperti yang diceritakan banyak orang, nggak ngerti aja. Itu pengalaman spiritualnya Yunus saat beliau mengalami la ilaha illa anta. Itu saja baru tingkat la ilaha illa anta, yang sudah sampai pada tingkat la ilaha illa ana, Nabi Musa. Itu diceritakan di Quran surat Toha. Lengkap itu cerita Nabi Musa. Dan satu-satunya Nabi Musa yang bisa mencapai la ilaha illa ana, tepat saat beliau bisa melepaskan